Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas masih pada materi pecahan, dan kemarin di beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang arti dari pecahan. Lalu kita juga mempelajari tentang pecahan senilai dan cara menyederhanakannya. Lalu juga ada membandingkan dan mengurutkan pecahan. Setelah itu kita juga pernah mempelajari tentang bentuk-bentuk pecahan, dan selanjutnya di 2 minggu yang lalu kalau tidak salah kita juga mempelajari mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Baik, langsung kita mulai. Nah, pembulatan dan penaksiran pecahan ini sudah bagi dua ya, karena pembulatan dan penaksiran ini artinya berbeda. Kalau pembulatan itu dia nanti ikut ke satuan terdekat, ya. Kalau penaksiran ini jadi taksir, mengira-ngira atau menganggap perkiraan ke depan tuh mau jadi seperti apa. Oke, baik saja, kita mulai ya. Di sini pembulatan pecahan ada 3, pecahan biasa campuran, pecahan persen, lalu ada juga pecahan desimal. Di dalam video yang pertama ini akan saya bahas tentang pembulatan pecahan ya, karena lumayan panjang ini. Kalau saya gabung dengan penaksiran nanti takutnya waktunya kurang, terlalu panjang nanti. Oke, terus kita mulai untuk yang pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, ini lumayan berat, jadi silahkan di setting suasana yang benar-benar konsentrasi. Oke, pembulatan bulat. Ini dulu. Pembulatan pecahan biasa dan campuran, artinya pecahan campuran ya maksudnya ya. Nah, jadi di sini artinya mengubah pecahan ke bentuk bilangan bulat atau dalam satuan terdekat. Nah, cara membulatkan pembulatan pada pecahan biasa dan campuran ke satuan terdekat itu yang pertama, ubah bentuk pecahan menjadi 2 bagian. Nah, jadi nanti ada 2 bagian. Bagian yang pertama kita tuliskan bagian satuan, lalu nanti juga ada bagian pecahan, ya. Nah, selanjutnya nanti ada kita disuruh membandingkan nilai pecahan menjadi nilai pecahan dengan setengah, seperti gambar yang ada di sini. Nah, ya, jadi ada pecahan di sini kan setengah nih. Nah, kita nanti disuruh membandingkan kira-kira pecahan yang kita dapat itu nanti lebih besar daripada setengah atau kurang dari setengah. Nah, penjelasannya seperti ini nih. Jika nilai pecahannya lebih besar atau dari setengah ke arah 1, ini kan berarti lebih besar daripada setengah, maka pecahan dibulatkan ke atas. Nah, di sini atas itu artinya nilai satuannya ditambah 1 dan bagian pecahan dihilangkan. Jadi nanti kalau misalnya ada angka 3/4, berarti dibulatkan itu otomatis dia diganti dengan angka 1. Seperti itu ya. Terus jika nilai pecahan itu kurang dari setengah, nah antara setengah sampai ke 0, maksudnya seperti itu ya, maka pecahan dibulatkan ke bawah. Maksud dari ke bawah itu gimana? Nah, maksudnya adalah nilai satuannya tetap dan bagian pecahannya dihilangkan. Nah, tadi ingat-ingat kalau ke atas bagian pecahannya dirubah menjadi 1, kalau dia kurang dari setengah atau ke bawah berarti pecahannya dihilangkan atau ditambah dengan 0, itu aja ya. Oke. Baik, silakan diperhatikan. Di sini ada 4 contoh, dan di sini soal yang pertama 6/10. Nah, kita disuruh nih membulatkan pecahan-pecahan yang ada di sini ke dalam satuan terdekat. Kalau di soal tidak disebutkan ke satuan yang terdekat, itu tidak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata pembulatan itu sudah pasti ke satuan terdekat, ya. Nah, di sini Ustadz pakai garis bilangan yang sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Di sini ada setengah ya. Setengah itu turunannya ada 2/4, ada lagi 3/6, ada lagi 4/8. Ini artinya mereka sama. Artinya 4/8 ini di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah atau dia setengah dari panjangnya
garis bilangan yang ada di sini. Begitu ya. Oke. Nah, di sini kalau ada soal 6/10. Nah, kira-kira 6/10 ini satuan terdekatnya berapa? Oke, kita cari. Di sini kan yang satu penyebutnya 10 ya. Di sini penyebutnya paling mentok 8. Oke, berarti tidak bisa. Berarti otomatis harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi 6/10 kita sederhanakan menjadi 3/5. Kok bisa, Ustaz? Ya, karena di sini kita bagi dengan angka 2. Kalau bawah dibagi dengan angka 2, otomatis atas juga harus kita bagi dengan angka 2 lagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Nah, sekarang kita lihat nih, penyebutnya sudah pas nih 5 ya. Penyebutnya 5, kita lihat di pola bilangan, garis bilangan ya. Garis bilangan di sini yang penyebutnya 5, di sini nih. Nah, kita lihat sekarang pembilangnya. Pembilangnya di sini 3. Oke, sudah ketemu ya. Berarti garis bilangan yang kita gunakan ini nih. Nah, ingat ini tengah-tengah ya, atau 1/2 ya. Jadi patokannya itu ada di 1/2 tengah-tengahnya. Jadi dia lebih besar ke atas atau lebih kecil ke bawah gitu. Kalau ke atas berarti nanti dia pecahannya berubah menjadi 1 atau ditambah 1. Kalau ke bawah berarti pecahannya dianggap 0 atau ditambah 0 ya. Contoh 0 tambah 0 berapa? Ya tetap 0 gitu. Nah, sekarang kita lihat nih 3/5. 3/5 letaknya di mana? Oh, dia letaknya ada di antara 1/2 dengan 1. Berarti dia posisinya lebih besar daripada setengah kan? Nah, kalau dia lebih besar daripada setengah, berarti dapat kita katakan yang pertama nilai satuannya adalah 0, lalu pecahannya adalah 6/10. Nah, jadi kita dapat bulatkan ke dalam satuan terdekat menjadi 1. Oke ya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa nilai satuan itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang dibagi A dibagi B tapi habis ya. Ya, seperti kata-kata terlalu sulit untuk anak kelas SD. Jadi Ustaz, gini aja gampangnya. Kalau bilangan bulat itu angkanya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, terus ada juga 0, itu juga termasuk bilangan bulat. Terus ada juga ini terus dulu. Oke. Ada juga -1, ada juga lagi -2. Nah, ini semua bilangan bulat. Jadi ditulis dalam bentuk bilangan yang per 1. Tidak ada pecahan lagi, tidak ditulis dalam bentuk pecahan, tidak ditulis dalam bentuk desimal, tidak ditulis dalam bentuk kuadrat ataupun akar. Nah, itu namanya bilangan bulat. Ya, 0 ini bilangan bulat. Kenapa? Dia sendiri. Nah, di dalam matematika 0 ini tidak perlu ditulis karena dia tidak ada. Ya, jadi yang ada hanya pecahannya. Oke, jadi harus paham ya, ini namanya bilangan bulat. Nanti antum di kelas 5 ada yang namanya bilangan bulat, bilangan cacat, bilangan asli. Nah, itu antum harus paham semuanya. Tapi tenang, antum pasti nanti bisa dengan sendirinya kok. Oke ya, kita ke contoh yang selanjutnya, nomor 2. Nomor 2 di sini, ini tetap diberikan ya, karena ini kan sangat membantu antum dalam memahami materi yang diberikan. Jadi kalau misalnya antum tidak hafal, antum bisa print atau antum bisa tulis, nanti bisa membantu antum dalam mengerjakan. Tapi ketika ujian jangan digunakan, jangan dibawa ke dalam kelas. Tapi antum boleh membuatnya, tapi tidak boleh dibawa kertasnya ke dalam ruang ujian. Nah, yang B di sini ada 2/5. Kita lihat di sini nilai satuannya adalah 2. Ya, ini bilangan bulatnya atau nilai satuannya adalah 2. Terus di sini ada 2/5, dia sebagai pecahan. Nah, dia sudah mentok ya ini ya. Dia adalah pecahan biasa, bukan pecahan campuran. Kalau ini namanya pecahan campuran, tapi kalau cuma ini saja namanya pecahan biasa. Ya. Dan ini tidak dapat kita sederhanakan lagi. Contoh, di sini 5 hanya bisa dibagi dengan angka 5. Terus kalau bawah dibagi 5, otomatis atas juga harus dibagi 5. Nah,
5 dibagi 5 itu 1. Tapi 2 dibagi 5 apakah bisa? Nah, jadi dia tidak dapat disederhanakan. Itu ya. Dia mentok di situ, jadi 2/5. Oke, sekarang diperhatikan 2/5 itu letaknya di mana? Nah, letaknya di situ. Ingat, patokannya adalah 1/2. Dan letak 2/5 ini kurang dari 1/2 atau lebih kecil daripada 1/2. Jadi, dapat kita simpulkan. Nah, di sini dibulatkan menjadi 2. Kenapa? Karena 2 kita tambahkan dengan 0. Ya, jadi ingat-ingat kalau tadi pecahannya di bawah setengah, dia kita ganti 0 saja. Oke. Next ke nomor C. Di sini diberikan soal 3/2/4. Nah, sama seperti yang tadi, kita lihat di sini 3 sebagai satuan dan 2/4 sebagai pecahan. Nah, terus kita lihat nih, yang kita perhatikan pecahannya ya. Satuan tidak perlu kita perhatikan, yang kita perhatikan adalah pecahan. Nah, di sini 2/4 letaknya di mana? Letaknya di sini nih. Oh, letaknya di situ. Nah, ternyata dia sama nih dengan setengah. Nah, tadi dari definisi, jika nilainya itu sama dengan setengah atau lebih besar dari setengah, berarti nanti ditambahkan 1 atau dinaikkan 1. Ya, dibulatkan 1. Nah, seperti ini. Karena pecahannya itu sama dengan setengah, maka dibulatkan ke satuan terdekat, yaitu ke 1. Nah, jadi 3 ditambah 1. Nah, tadi setengahnya ini menjadi 1. Hasilnya adalah 4. Itu ya. Jadi 3. Ini tulisnya di sini. Terus setengah. Tadi setelah dilihat di garis bilangan, itu dia mendekati 1. Jadi 3 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Begitu. Oke, next ke nomor D. Sekarang kita yang ke D. Di sini ada soal 2/4/6. Nah, kita definisikan dulu. 2 dia sebagai satuan, lalu ada pecahan 4/6 itu kita lihat. Ya, 4/6 ini ternyata masih bisa disederhanakan. Berapa nilainya? Oke. Di sini kita bagi 2 masih bisa, di sini dibagi 2 juga bisa. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2, 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, 2/3, ini dia 2/3. Atau kalau misalnya antum tidak mau menyederhanakan, antum maunya melihat dari tabel garis bilangan yang saya berikan ini ya, semua ini juga tidak apa-apa, tidak disederhanakan. Seperti sini antum bisa lihat. Nah, sama saja ya. Oke. Tapi patokan kita ada di setengah nih, 1/2, ya kan? Nah, kita lihat di garis bilangan bahwa 4/6 atau 2/3 ini dia lebih besar daripada setengah. Nah, jadi karena dia lebih besar, otomatis ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Jadi ingat-ingat, ini yang dinamakan pembulatan, ya. Beda nanti kalau misalnya antum disuruh menyederhanakan atau disuruh merubah ke dalam bentuk pecahan biasa, nah itu tidak bisa menggunakan cara penjumlahan seperti ini ya. Jadi kalau soalnya pembulatan bisa menggunakan seperti ini, tapi kalau kita disuruh untuk merubah dari pecahan campuran seperti ini, disuruh merubah pecahan biasa, caranya berbeda gitu ya. Oke, sekarang kita kembali dulu halaman utama. Di sini ada pembulatan desimal ya, kita ke pembulatan desimal. Nah, di pembulatan desimal ini pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, perseratusan terdekat. Oke, mungkin ada yang sedikit bingung ya. Langsung aja, cara pembulatan pecahan desimal itu yang pertama, satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhnya ya anak-anak ya. Nah, perhatikan angka persepuluhnya. Jika kurang dari
5, maka dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Jadi poin konsepnya sama seperti yang pecahan tadi. Nah, ini juga sama, cuman kalau di sini persepuluhan berarti kita harus melihat perseratusnya. Kalau satuan kita harus melihat persepuluhannya. Untuk definisinya kurang lebih sama. Jadi intinya kalau dia kurang dari setengah, ya kurang dari setengah itu desimalnya kan 0,5 ya. Jadi kalau kurang 5, berarti dia ini nanti kita tambahkan 0 atau kita tidak usah tambahkan apapun. Nah, tapi kalau misalnya dia ini lebih dari 0,5 atau lebih dari setengah, ya berarti harus kita tambahkan dengan 1. Ingat, kalau ke kanan itu sama saja ke atas, kalau ke kiri itu ke bawah. Ya. Oke. Di sini ada contoh dari Ustaz. Ini harus korek-korek ya. Oke. Nah, di sini kita langsung coba saja untuk mengerjakan ya. Untuk soal nomor 1, hasil pembulatan dari 0,6. Hasil pembulatan dari 0,6. Nah, dilihat di sini angka setelah tanda koma hanya ada 6 atau satu angka saja. Berarti bisa kita katakan bahwa yang ditanyakan adalah kesatuannya. Kalau yang ditekan adalah kesatuan, yang kita perhatikan angka persepuluhannya. Ya, angka persepuluhan. Ini persatuan, ini persepuluhan, ini kesatusan, tapi di sini satusan tidak ada. Oke, jadi 0,6 itu kan letaknya di sini ya, sebelah kanan dari 0,5. Berarti dia menuju ke atas. Nah, jadi untuk nomor 1, 0,6 hasil pembulatannya adalah 1. Nomor 2, bulatkan 0,77. Nah, 0,77 kalau misalnya soalnya hanya seperti ini, berarti kita hanya melihat satuannya saja. Yang dicari hanya kesatuannya saja. Kalau misalnya kita mau mencari yang per 100, nanti masih jadi ribet, agak lama. Jadi kita langsung saja mencari yang persepuluhannya atau mencari kesatuannya. Oke. Nah, jadi di sini angkanya 0,7 yang kita hiraukan. 7-nya nggak usah kita gubris, biarkan saja. Jadi 0,7 letaknya ada di sini. Nah, 0,7 itu juga menuju ke kanan. Oke, berarti 0,77 itu jika kita bulatkan hasilnya adalah 1 juga. Nah, sekarang di nomor 3. Di nomor 3 ini kepanjang karena diminta ada 2, yaitu kesatuan dan persepuluhan terdekat. Ya, kalau yang ditekan adalah kesatuan, berarti yang kita perhatikan adalah angka setelah tanda koma ini atau persepuluhannya. Tapi kalau yang ditekan adalah persepuluhannya, berarti kita melihat yang ada di per 100-nya. Ya, jadi pembulatan pada bilangan desimal itu bisa kita lihat cukup 2 angka setelah tanda koma. Itu yang paling simpel. Nah, jadi sekarang kita kesini ada 3,25. Kita kerjakan yang kesatuan dulu ya, ini ya. Ini kesatuan. Jadi kita kerjakan yang kesatuan dulu. Yang kita lihat adalah ini, ada angka 2. Setelah tanda koma ada angka 2. Oh, berarti itu maksudnya adalah 0,2. Di sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,2 kan tempatnya di sini nih. 0,25 lah. Ya. Berarti dia lebih kecil dari 0,5. Kalau lebih kecil berarti dia diturunkan sekalian atau angkanya dianggap 0. Nah, berarti kan sama saja 3,0. 5-nya nggak usah kita hiraukan ya, karena yang dicari adalah kesatuan. Jadi 5-nya tetap hilang, dianggap 0. Nah, 3,0 itu ya sama dengan 3. Oh. Oke, sekarang kita ke nomor 3, masih di nomor 3 tapi yang persepuluhan. Ya, seperti itu ya. Bisa pakai mouse jadi agak susah nih. Nah, kita tulis dulu soalnya 3,25. Kalau ini tadi persepuluhan, kalau ini per seratusan. Nah, kalau yang ditekan adalah persepuluhan, berarti kita lihat ya di sini nih.
Nah, yang dilihat perseratusannya, jangan persepuluhannya, gitu ya. Polanya seperti itu. Kalau yang dinaikkan ke satuan, berarti yang dilihat adalah per 10. Kalau yang dinaikkan 10, berarti yang dilihat adalah per 100-nya. Baik, sekarang kita lihat di sini angkanya 5 ya. Nah, karena dia angkanya 5, tadi di depan kalau angkanya 5 atau di atasnya berarti dia dinaikkan sekalian. Nah, berarti sekarang 3,2 yang awalnya 5 dinaikkan menjadi berapa? Jadi 6. Oke, kalau jadi 6. Nah, sekarang kalau sudah jadi 6 itu kita lihat yang kesatuannya. Kalau kesatuannya sudah seperti ini, berarti dapat kita perhatikan di sini berubah ya. Ada yang awalnya 6 kita naikkan karena satuannya di sini ada 2, berarti masih tetap 3,3. Kenapa? Karena satuannya persatuannya ini dinaikkan satu angka, jadi naik semua nanti seperti itu. Terus yang nomor 4 di sini kita disuruh membulatkan 4,6. Nah, ini mudah sekali. Kesatuannya kita lihat, kalau kesatuannya di sini adalah 6. 6 itu lebih besar daripada 5, bukan? Nah, kalau lebih besar daripada 5 berarti dinaikkan. Yang awalnya 4,0 berubah menjadi 4,6 berubah menjadi 5,0, seperti itu. Ya, ini mudah sekali. Ustaz harap antum paham. Kalau tidak paham diputar ulang, tidak apa-apa videonya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini yang paling mudah, pembulatan persen. Pembulatan persen adalah pembulatan yang dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Ini mudah sekali. Silahkan diperhatikan cara untuk membulatkan sebuah persen. Hanya satu cara, yaitu perhatikan angka satuannya. Nah, di sini kalau angkanya itu sama dengan 5 atau lebih besar, berarti naik ke atas atau dibulatkan ke atas. Kalau kurang, berarti diturunkan ke bawah. Oke, silahkan diperhatikan. Di sini ada 5 contoh yang saya berikan. Nah, sebelum itu Ustaz mau memberitahu ke antum bahwa ini ada 36 ya. Berarti 3-nya ini sebagai 30 atau puluhan, 6-nya ini sebagai satuan. Nah, kita hanya perlu memperhatikan satuannya saja, yaitu di sini 6. Nah, seperti itu ya. Kita hanya perlu memperhatikan satuan dan satuannya saja. Oke, sekarang kalau misalnya Ustaz ubah menjadi seperti ini. Kenapa bisa 40%? Karena 6 ini lebih besar atau sama dengan 5. Jadi kita naikkan sekalian. Nah, kalau di bawahnya di sini ada 62%. 2 itu lebih atau kurang dari 5. Jadi kita turunkan. Yang awalnya 62 jadi 60. 18 juga sama. Karena dia lebih besar daripada 5, 8-nya itu. Jadi kita bulatkan angkanya menjadi 20. 73 kita turunkan, 45 kita naikkan. Baik anak-anak, untuk video yang bagian pertama ini dulu ya. Nanti saya kirimkan atau saya buatkan lagi video untuk yang penafsiran soal. Oke, Ustaz akhiri. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.